Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang suku banyak, mencari hasil bagi dan sisa pada pembagian suku banyak. Oke ya. Soal pertama, carilah hasil bagi dari polinomial 2x pangkat 3 dikurangi x kuadrat ditambah 7x ditambah 6 dibagi dengan x plus 1. Nah, pertama dengan cara panjang. Cara panjang ini sudah pernah kalian pelajari waktu kalian di bangku SMP. Yang pertama, langkah pertama, bagi dulu suku pertamanya ini 2x pangkat 3 kita bagi dengan di sini suku yang di depan saja, berarti 2x pangkat 3 dibagi x, berarti kita punya 2x pangkat 2. Kita tuliskan di sini 2x pangkat 2. Nah, kemudian di sini kita kalikan hasilnya dari 2x pangkat 2 dikali x plus 1. Oke, kita kalikan berarti kita punya 2x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat. Nah, ini kita taruh di sini 2x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat. Kemudian kita kurangi. Kita kurangi ya. Berarti di sini kita punya 0 min x kuadrat min 2x kuadrat, berarti kita punya min 3x kuadrat. Kita turunkan satu suku plus 7x ya, untuk suku yang kita turunkan. Kemudian ini yang di depan ini min 3x kuadrat kita bagi dengan yang suku pertama saja yang di depannya dibagi dengan x, berarti kita punya min 3x seperti ini. Kita taruh di sini min 3x. Kemudian min 3x kita kalikan dengan x plus 1, berarti kita punya berapa ini? Min 3x kuadrat min 3x. Yuk kita tulis di sini min 3x kuadrat min 3x. Kita kurangi lagi. Setelah itu kita tulis hasilnya 7x dikurangi min 3x, kita punya berapa? 10x ya. Kita turunkan 6 kita turunkan plus 6 di sini. Kemudian kita bagi lagi 10x bagi dengan x, kita punya 10 kita kalikan dengan x plus 1, berarti kita punya 10x plus 10. Kita kurangi. Nah, 6 kurangi 10 kita punya min 4. Jadi hasil baginya itu ini. Hasil baginya itu di sini 2x kuadrat min 3x plus 10. Nah, dia bersisa, sisanya min 4 di sini. Kapan kita selesai membaginya? Ketika di sini sudah tidak bisa dibagi gitu ya. Min 4 dibagi kan sudah nggak bisa dibagi gitu. Lanjut, bagaimana kalau kita mengerjakannya dengan cara Horner? Oke ya, apakah nanti nilainya sama? Kita kerjakan dengan cara Horner. Yang pertama, kita tuliskan koefisiennya. Di sini kan ada 2x pangkat 3 dikurangi x kuadrat ditambah 7x ditambah 6 dibagi dengan x plus 1. Kita tulis koefisiennya saja. Koefisiennya kan 2. Koefisien ini pangkat 3 dari x pangkat 3. Setelah itu min 1. Koefisiennya 7 kemudian 6. Nah, ini kan x plus 1 dibagi dengan x plus 1. Kita sama dengan 0 dulu. Itu berarti x plus 1 kita sama dengan 0, berarti nilai x-nya min 1. Kita Horner. Di sini kita Horner, kita jumlahkan. Di sini x-nya min 1, berarti kita tuliskan di sini. 2 kita turunkan 2 kita kalikan dengan min 1, berarti kita punya min 2. Kita jumlahkan antara min 1 tambah min 2, kita punya min 3. Min 3 kali min 1 kita punya 3. 7 tambah 3 kita punya 10. 10 kali min 1 min 10. Kita jumlahkan 6 ditambah min 10 berarti min 4. Nah, ini merupakan sebagai sisanya. Kan di sini x-nya pangkat 3 dibagi dengan x-nya pangkat 1, berarti di sini hasilnya x kuadrat. Di sini hasilnya itu 2x kuadrat. Dia menjadi koefisiennya 2x kuadrat dikurangi 3x plus 10. Ini hasil ya. Hasil baginya. Kemudian sisanya berapa? Sisanya min 4. Kita samakan dengan cara panjang kita tadi. Samakan, sisanya min 4 sama. Kemudian hasilnya juga sama. Nah, itu. Nah, coba sekarang kita ke contoh soal nomor 2. Pembagian polinomial
dengan polinomial juga, tapi dia dengan masih berpangkat 2 seperti ini. Coba. Langkah pertama, kita harus memfaktorkan dulu dari x kuadrat min 3x plus 2. Ini kita faktorkan dulu. Berarti cari kalau dikali itu 2. Kalau dikali 2, kemudian kalau dijumlah itu min 3. Berapa? Kalau dikali 2 dijumlah min 3, berarti kita punya min 2, min 1 ya. Oke, ini kita faktorkan menghasilkan x min 2 kali x min 1. Kemudian berapa nilai x-nya? Berarti kita punya 2 atau x-nya itu 1. Nah, kita punya 2 nilai x. Bagaimana cara mengerjakannya gitu? Kita bisa mengerjakannya dengan cara susun panjang tadi, seperti tadi bisa. Nah, kalau mau kita Horner, kita gunakan Horner susun 2. Di sini kita tuliskan saja koefisien-koefisiennya. Itu kan x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 ditambah x dikurangi 5. Nah, kita tuliskan koefisiennya. Ini ya, di sini kan 1, kita tulis 1, 4, min 2, 1, min 5. Setelah kita tulis koefisiennya, kita ambil nilai x-nya. Terserah, kita ngambilnya boleh 2 dulu, boleh 1 dulu, terserah. Kita ambil 2 dulu saja. Kita ambil 2 di sini. Kita tuliskan 2. 1, kita jumlahkan ya. 1 kali 2 taruh sini 2. Kita jumlahkan 6. 6 kali 2 kita punya 12. Min 2 tambah 12 kita punya berapa? 10. 10 kita kalikan 2, 20 taruh sini. Kita punya 21. 21 kali 2 kita punya 42. Min 5 tambah 42 itu berarti berapa? 37 ya di sini ya. Nah, ini merupakan sebagai sisa pertamanya. Gitu. Nah, setelah itu kita Hornerkan lagi. Di sini kan tadi ada x-nya 2 sama 1 ya. Kita tuliskan 1. Sama, kita Hornerkan dulu. 1 kita turunkan. 1 kita turunkan, 1 kita kalikan 1, 1. Di sini kita jumlah ya. 7 kali 1 7, kita jumlahkan 17. 17 kali 1 17. Kemudian kita jumlahkan lagi 30, 21 tambah 17 38. Nah, ini sebagai S2. 38 itu sebagai S2. Hasil baginya, ini kan tadi diminta hasilnya. Hasil baginya ini hasil baginya. Koefisiennya ya, nanti sebagai koefisiennya. Tadi kan x pangkat 4, berarti di sini tuh sebagai x pangkat 3. Di sini x pangkat 3. Kemudian ini hasilnya x pangkat 2 gitu. Berarti hasilnya itu kita punya x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 17 gitu. Misalkan kalau jika tanyakan sisa, bagaimana sisanya? Masih bersisa ya ini ya. Sisanya itu kalau dia Horner dengan susun 2, kita punya seperti ini. S2 dikali P1 ditambah S1. Nah, P1 itu apa? P1 itu pembagi pertama yang berupa fungsi. Itu ya, pembagi pertamanya yang berupa fungsi, bukan faktornya. Itu. Tadi kan kita punya pembaginya itu kan x min 2 sama x min 1, berarti ini P1 nya itu x min 2 itu. S2 nya mana? S2 nya itu 38 dan S1 nya kita punya 37. Nah, berarti di sini kita kerjakan 38x min 38 kali 2 kita punya 76 ditambah 37. Berarti hasil akhir kita punya sisanya masih 38x min 39. Ini untuk hasil akhirnya itu. Nah, nanti bagaimana kalau koefisiennya itu tidak 1, ya hasilnya itu masih kita bagi dengan koefisiennya. Contoh satu lagi. Saya punya soal pembaginya masih ada koefisien 2. Ini bila kita menggunakan Horner, ini ya, bila kita gunakan Horner,
bagaimana? Ya sama saja, 2x kuadrat min x min 3 itu kita faktorkan. Coba cari angka, kalau dikali itu ini kan sebagai A, ini B, A-nya 2, B-nya min 1, dan C-nya min 3. Cari angka, kalau dikali itu hasilnya min 6, kan perkalian antara C, A, dan C ya, min 6. Kalau dijumlah itu hasilnya min 1. Berarti kita punya X min 3 dan X plus 2. Kalau dikali min 6, kalau dijumlah min 1, oke ya. Karena di sini A-nya 2, berarti di sini kita bagi 2. Oke. Berarti kita punya X-nya itu 3/2, di sini X-nya lagi kita punya min 1 ya. Oke. Setelah ini kita Horner. Nah, kita tulis koefisiennya. Jadi kan 2, min 1, min 2, 1. Ini kita tuliskan dulu. Ini kan 3/2 tadi dan min 1, berarti sini 3/2. Yaudah kita Hornerkan. 2 turun, 2 kali 3/2 kita punya berapa? 3. Kita jumlahkan, min 1 tambah 3 kita punya 2. 2 kali 3/2 kita punya 3. Kita jumlah lagi 1. 1 kali 3/2 3/2. 1 ditambah 3/2, berarti kita punya 1 itu 2/2 ya. Kalau dijadikan penyebut sama, berarti kita punya 5/2. Di sini 5/2. Masih kita Hornerkan lagi dengan S-nya min 1. 2 kita turunkan, 2 kali min 1 itu min 2. 2 tambah min 2 0. 0 kali min 1 itu 0. Kita jumlahkan 1. Ini sebagai, di sini sebagai sisa pertama dan di sini sebagai sisa kedua. Saya lanjutkan. Tadi hasil baginya. Ini tadi kan X pangkat 3. Kemudian di sini kita bagi dengan ini, berarti X pangkat 2, berarti ini X saja. Berarti untuk hasilnya itu 2x plus 0, itu kan berarti 2x gitu ya. Nah, coba diperhatikan. Di sini kan dia tadi pembaginya 2x kuadrat min x min 3. A-nya kan 2, berarti untuk hasilnya sendiri masih kita bagi dengan A-nya itu sendiri. Berarti 2x dibagi A-nya 2, berarti kita punya x, itu hasilnya. Bagaimana untuk sisa? Untuk sisa sama, kita punya S2 kali B1 ditambah S1. S2-nya sendiri kita punya 1. Untuk P1 itu pembagi pertama yang berupa fungsi. Tadi kan kita pembaginya 3/2. Berarti yang berupa fungsi kita punya X min 3/2. X min 3/2. Sisa pertamanya ini 5/2. Kita kerjakan, berarti kita punya X min 3/2 ditambah 5/2. Untuk sisa kita punya min 3/2 ditambah 5/2, berarti untuk pembilang kita punya 2/2, berarti kita punya X. Ini plus ya, kita punya X plus 1, ini untuk hasilnya.